Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pagi ini saya di Sitinggil, Trawulan, Mojokerto. Semoga saya ada manfaatnya yang akan saya sampaikan ini. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini yang pertama di seluruh Indonesia secara serentak. Jadi jumlahnya sangat banyak, mungkin di atas 500 sekian pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Ngaji saya tetap hanya ilmu administrasi. Bagaimana mengelola ilmu administrasi provinsi. Saya mengelola administrasi kabupaten kota. Kalau beberapa waktu lalu saya menyampaikan di rest area, kalau ada kepala daerah tidak majeki rakyatnya, insya Allah pasti menang. Kan gitu. Tidak ada pajak kendaraan bermotor yang ditarik Pemprov. Kan gitu. Kalau kabupaten tidak ada pajak bumi dan bangunan dan kota. Terus penggantinya apa, Gus? Sebenarnya penggantinya adalah aset Allah bumi ini dan kita ini diaprisel jadi kas daerahnya masing-masing. Cuman karena pemerintah daerah tidak punya otoritas mencetak uang, maka aset kita ini dijadikan asetnya bank daerahnya masing-masing. Kalau Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur punya bank Jatim. Asetnya sesuai data Dogel adalah kurang lebih 106 triliun kan gitu. APBD-nya sekitar 35 dan tahun lalu ya sekitar situlah 35 triliun. PAD-nya 18 triliun kan gitu. Bagaimana untuk calon gubernur tiga-tiganya ini? Pakailah manajemen pemerintahan ilahi. Ilmu administrasi adalah ilmu bagaimana mengelola potensi-potensi organisasi itu untuk tujuan organisasi. Kalau tujuan organisasi pemerintah Jawa Timur itu katakan mengelola Pemprov Jawa Timur tanpa pajak, itu bisa kita kelola dengan cara misalkan seperti ini. Bu Khofifah, Bu Risma, dan Mbak Lulu ya. Sambil nunggu pemerintah pusat memutuskan aset bumi di aprisel ke bawah 1 kilo dan ke atas sebagai kas negara, maka cobalah solusinya gini. Bank Jatim punya 106 triliun. Kemudian PAD panjenengan dari pajak kendaraan bermotor dan sewa aset-aset Pemprov ya, dan yang lainnya itu adalah kurang lebih 18 triliun. Aset-aset fisik yang berupa bangunan sekolah, SMK, SMA, ya kantor gubernur, sak dinasnya semuanya itu jadikan borsom dijaminkan di Bank Jatim. Jadi Bank Jatim asetnya nanti bisa di atas 200 triliun kan gitu. Dengan aset di atas 200 triliun, kita nggak usah majeki kendaraan bermotor di Jawa Timur. Keren kan? Nah, jadi nggak perlu majeki. Karena apa? Majeki itu sebenarnya teori kuno kan itu. Pajak asalnya dari Eropa. Pajak land yang sekarang PBB itu pajak bumi dan bangunan ini dari Inggris kan gitu kan. Pajak penghasilan dari Prancis. Kalau dari Eropa koyok bener tapi hakikatnya kurang tepat. Hakikatnya ya. Karena Allah sudah menyiapkan rezeki setiap makhluk yang merayap, melata dan berjalan itu, yaitu bumi ini sebenarnya untuk diaprisel. Ada barang, ada uang. Ada barang bisa jadi saham. Nah, agar Pemprov Jawa Timur sahamnya naik di Bank Jatim, maka bangunan-bangunan itu pakailah jadi asetnya Bank Jatim miliknya Pemprov juga kan itu. Dengan demikian maka
sebenarnya hanya muter uang saja. Ya, jadi siapapun yang jadi gubernur apabila mengelola Jawa Timur, mengelola kabupaten, kota tidak dengan pajak, insya Allah dengan teori manajemen yang terbarukan adalah manajemen pemerintahan ilahi, maka insya Allah rakyat Jawa Timur tidak perlu membayar pajak, karena cukup dari mengelola aset Pemprov Jatim atau masing-masing kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Katakan saya ngomong Jawa Timur dulu aja lah, karena saya di telatahnya yang Wijaya. Waktu yang Wijaya wilayahnya masih sekitar Jatim. Beda dengan kalau yang Hayam Wuruk sudah luas sekali, bahkan melampaui luas wilayah Indonesia saat ini. Kabar baiknya dari Siti Inggil, monggo Bu Khofifah sama Mas Emil yang sudah pernah menjabat, kelolalah Pemprov Jawa Timur tidak dengan majgi rakyatnya dan tidak perlu korupsi. Kalau pengadaan barang dan jasanya, tambah peraturan gubernur, diaprisal dulu hasil pengadaan barang dan jasa itu, setelah aprisal final baru dibayar lunas. Itu baru keren. Jadi ilmu administrasi negara dalam hal ini, negara subnya adalah Provinsi Jawa Timur, maka bisa mengelola Jawa Timur tanpa pajak. Saya pegawai Provinsi Jawa Timur di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Inilah saya bertapa di Ponorogo, Pacitan, dan Magetan. Salam Jawa Timur tanpa pajak dan sekolah gratis. Dan berikutnya kita susul kesehatan pun kita kelola dengan gratis. Insya Allah secara akademis saya bisa memberikan solusi bagaimana mengelola Jawa Timur yang branded. Jawa Timur yang branded dan Jawa Timur yang di jalan kalam-kalam ilahi. Tentunya tetap dalam koridor nilai-nilai Pancasila. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin pagi ini saya cukup sekian ngajinya karena harus bergeser lagi ke Pasuruan. Maka kepada Bapak PJ Gubernur Jawa Timur, monggo dikaji. Monggo Bapak Kepala Bapeda, Pak Mister Yasin, Kepala BPKAD, monggo. Kepala Bapenda, monggo. Jadi jangan majeki kendaraan bermotor lagi. Jangan majeki rakyat lagi di Jawa Timur. Insya Allah Jawa Timur jaya, 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 dan luar biasa menjadi pusat peradaban kehidupan Nusantara. Sekian Al-Fatihah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sejatinya saya hanya orang biasa. Sejatinya saya macak Satrio Piningit itu supaya yang asli turun. Pesan saya hanya satu. Monggo Bu Khofifah, Mbak Yu Khofifah, monggo Mbak Yurisma dan Adinda Lulu ngelola Jawa Timur, tidak majeki rakyatnya. Ngelola Jawa Timur kesehatannya gratis, ngelola Jawa Timur pendidikannya gratis. Maka dengan demikian Jawa Timur insya Allah akan menjadi tempat belajarnya saudara-saudara kita dari provinsi-provinsi lainnya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten.